Ada banyak versi dari rute Exodus, yaitu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Ada dua versi yang utama. Versi yang pertama kita sebut saja Helena version. Jadi versi Helena ini yang kebanyakan diajarkan di sekolah-sekolah dan juga di banyak peta-peta Alkitab. Versi Helena didasarkan oleh deklarasi dari Helena, yaitu ibu dari Kaisar Romawi pada tahun 400, yaitu Kaisar Konstantin. Dia mendeklar bahwa Gunung Sinai adalah di Saint Catherine di semenanjung Sinai di Mesir. Dan kebetulan namanya adalah sama, yaitu Sinai. Karena dia menemukan semak-semak yang kelihatannya terbakar di daerah itu. Jadi versi pertama ini bermula dari Kairo, ada sekitar 600.000 pria, jadi dengan keluarganya adalah sekitar 3 juta orang. Mereka keluar dari Kairo, mereka menyeberangi Teluk Suez atau Suez Canal dan menuju ke Gunung Sinai yang ada di semenanjung Sinai, Saint Catherine. 3 juta orang berkemah di Gunung Sinai di semenanjung Sinai ini. Sekitar daerah sini di dekat Gunung Sinai yang menurut Helena adalah di sini. Tetapi ada masalah karena kalau mereka berkemah di sini, mereka tidak bisa melihat Gunung Sinai itu directly, seperti yang dikatakan di Alkitab. Ya, jadi ini kalau kita terrain view ya, kita melihat bahwa Gunung Sinai sekitar 2.200 meter ketinggiannya, dan ada gunung lain di depannya yang setinggi 2.100 meter, dan jaraknya adalah dekat. Sehingga orang yang berkemah di situ, ya perkemahan yang di daerah sana tidak akan bisa melihat Gunung Sinai itu directly. Mereka harus berjalan naik ke atas dan memutar untuk bisa melihat Gunung Sinai versi Helena ini. Dan mereka juga tidak bisa berkemah di sisi yang sebelah sini karena terlalu banyak batu-batu, tidak rata untuk berkemah. Ada masalah lain yaitu luasan dari daerah kemah ini. Daerah kemah ini terlalu kecil untuk menampung 3 juta orang. Karena luasnya itu hanya kurang dari 1 mil persegi. Ada juga kejanggalan yang lain, yaitu mereka mendeklar bahwa kubur Harun ada di Sinai ini. Tetapi sebenarnya menurut Bible, Harun barusan meninggal ketika tahun terakhir dalam perjalanan. Harun meninggal di Gunung Hor, Kades Barnea, yaitu gunung yang ada di perbatasan dari Jordan dan Israel. Bukan di Mesir, tetapi di border of Jordan. Jordan adalah Edom. Aaron meninggal di puncak Gunung Hor tersebut. Dan inilah Saint Catherine di mana Helena menemukan semak-semak yang terlihat terbakar di dalam monasteri ini. Jadi ini kalau saya di depan monasteri, Gunung Sinai itu tidak kelihatan dari sini, tetapi di belakang gunung yang di belakang saya itu. Jadi terus berjalan naik ke atas dan memutar untuk bisa melihat Gunung Sinai
versi Helena ini. Dan menurut Alkitab, setelah dari Gunung Sinai mereka menuju ke Paran, dan Paran tersebut menurut peta tradisional adalah di perbatasan Israel dan Jordan, dan mereka kemudian ke Kades Barnea. Tetapi rute ini sebetulnya juga salah, karena mereka untuk sampai ke Kades Barnea dan tinggal selama 38 tahun, mereka perlu melalui tanah perjanjian tersebut. Padahal menurut Bible mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Dan mereka sampai ke Kades Barnea yang versi Helena ini, yang saat ini disebut Nitsanai Israel, atau disebut juga Ein Kuderat. Tetapi ada masalah, di mana Kades Barnea yang ini juga sebetulnya sudah ada di dalam wilayah Israel atau di dalam tanah perjanjian. Di dalam zaman Raja Daud, Kades Barnea itu yang ini, Kuderat ini ada sudah 27 km inside di dalam kerajaan Israel. Jadi rute ini adalah salah. Rute yang kedua yang lebih baru, kita boleh sebut sebagai arkeologi rute. 3 juta orang Yahudi berjalan melalui padang gurun dan mereka menyeberangi Laut Merah melalui Teluk Akaba. Jadi bukan melalui Suez Canal, tetapi melalui Teluk Akaba. Dari Kairo mereka berjalan ke Nuweiba Beach. Di Nuweiba Beach ditemukan juga pilar Salomon, di mana Raja Salomon meletakkan pilar di situ sebagai tanda penyeberangan Laut Merah. Nah, di situ Salomon pilarnya di sebelah sana. Dan kemudian mereka menyeberangi Selat Akaba. Di Selat Akaba tersebut ditemukan banyak bukti-bukti tentang pasukan Mesir yang tenggelam. Dan kemudian mereka berjalan ke Gunung Sinai yang di sini, di Midian, Saudi Arabia. Ya, di sebelah sana. Dan kalau Anda lihat di sini, Gunung Sinai yang di sini terlihat ada gelap warnanya, terlihat terbakar, seperti yang disebutkan di Alkitab. Dan kita bisa melihat altar dari lembu emas juga, dan beberapa ini kaligrafi yang menyatakan bahwa di sini dulu adalah altar dari lembu. Ya, ini lembunya. Dan kita bisa juga melihat peninggalan dari Moses altar. Beberapa kaligrafi menceritakan tentang bangsa Israel worshiping pada waktu itu. Juga ada 12 pilar Moses atau 12 pilar yang mewakili 12 suku Israel. Kalau kita melihat dari atas, dari satelit, kita bisa melihat bahwa ini posisinya di sana. Ya, ini dilihat dari atas, lembu emas. Dan Gunung Sinai yang terbakar. Ini warnanya sampai bergelap gitu. Kalau di sana ada yang ke sana, ada yang membuktikan bahwa kalau dibakar
itu seperti belerang, seperti arang, bisa menyala. Lalu di sini kita bisa menemukan juga batu yang terbelah dua karena Moses memukulnya, memecahnya sehingga keluar air untuk mengeluarkan air yang disebut di Bible sebagai Meriba. Meriba pertama karena Moses memecah batu dua kali di Alkitab. Dan juga kita bisa menganalisa bahwa ketinggian Gunung Sinai ini 2.300 meter dan tidak ada gunung lainnya di depannya, sehingga mereka yang berkemah di sisi ini bisa melihat Gunung Sinai directly, langsung ya. Jadi kalau kita ukur luasan dari perkemahan ini adalah sekitar 25 miles persegi, sehingga cukup untuk 3 juta orang. Sekitar 25 miles persegi, sehingga cukup untuk 3 juta orang. Dibandingkan dengan versi Helena tadi yang hanya 1 mile. Dan setelah dari Gunung Sinai, mereka menuju ke Kades Barnea. Dan mereka harus melalui Gunung Paran, di mana menurut Bible adalah tempat Hagar dan Ismail juga bertinggal ketika mereka lari dari Abraham. Padang gurun Paran adalah padang gurun yang luas, dan termasuk di situ adalah Wadi Ram. Nah, jadi ini padang gurun Paran atau Wadi Ram. Dan mereka menuju Kades Barnea yang ada di Petra atau Wadi Musa. Mereka tinggal di Gunung Sinai selama 1 tahun. Nah, di Kades Barnea ini, di Petra ini kita bisa menemukan kubur Harun, di mana setiap tahun para orang Yahudi Ortodoks datang ke tempat ini untuk berziarah. Dan juga mata air Musa, di mana Musa memecah batu yang kedua, dan kita sebut Meriba 2. Jadi kalau kita melihat bukti ini juga, kita bisa menyatakan bahwa Kades Barnea adalah di Petra, karena kita bisa melihat peninggalan dari kubur Harun dan Musa, mata air Musa. Dan juga di sana ditemukan 100.000 tulang koser, artinya tulang-tulang makanan yang tidak ada babi. Dan Kades Barnea dari Al-Baida sampai ke Basra atau Bosra di selatan. Dan setelah itu mereka naik ke atas, ke utara, dan masuk ke tanah Israel di Yeriko. Mereka menyeberangi sungai Jordan dan masuk ke tanah perjanjian dan sampai di Yeriko. Ini sungai Jordan ya. Dan ini adalah sungai Jordan di mana Yosua memimpin bangsa Israel. Dia membelah air sungai Jordan sehingga bangsa Israel boleh masuk ke tanah perjanjian. Ini Yeriko, di perbatasan Israel dan Jordan. Jadi ini rangkumannya. Dari Kairo mereka menyeberangi Laut Merah melalui Selat Akaba, bukan melalui
Selat Suez. Mereka kemudian ke Gunung Sinai di Midian, Saudi Arabia. Perjalanan dibutuhkan 1 tahun. Kemudian mereka juga tinggal di Gunung Sinai selama 1 tahun. Kemudian mereka berjalan ke utara melalui Mount Seir, yaitu pegunungan dari selatan sampai ke utara di Transjordan. Melalui padang gurun Paran atau Wadi Ram, dan mereka berjalan sampai ke Kades Barnea atau Petra dan tinggal di Petra selama 38 tahun. Kubur Harun dan mata air Moses ditemukan di kawasan ini, di Petra. Dan kemudian mereka ke utara sampai ke Gunung Nebo, di mana Musa meninggal. Mereka menyeberangi Sungai Jordan dan masuk ke tanah perjanjian di Yeriko. Jadi versi arkeologi ini ada versi yang benar. Kalau versi Helena kita akan bingung karena dia seperti tempatnya lompat-lompat dan tidak benar karena ada beberapa tempat sudah ada di tanah perjanjian. Salam damai dari Holy Land.